usahakan menenangkan hati orang tua. Bagaimana kita bisa membuat hati orang tua senang? Kira-kira dia suka berpakaian apa, kita belanja berpakaian itu, kita hadiah. Dia suka makan apa, kita buat kejutan dengan kesukaan makanan itu. Dia suka apa saja, kita datangi membawa kesukaannya dia. Atau kita bisa hari kita sibuk atau hari kita kosong, tidak ada kegiatan, kita bisa bawa beliau, ibu kita, bapak kita untuk jalan-jalan, berdua sambil ngobrol. Mau bawa kemana anakku? Tidak ada. Saya mau senang-senang sama ayah, saya senang-senang sama ibu, untuk bersenang-senang saja. Subhanallah, amalan ini yang membuat hati ibu kita senang, akan Allah balas kesenangan kita dunia akhirat. Itu jangan main-main. Kita kalau datangi mereka, jangan hanya kita memberikan perhatian mencium tangannya, kalau bisa cium kakinya. Tunjukkan kepada orang tua kita, biar orang tua kita non muslim, tunjukkan kepada mereka, saya anak bapak ibu, saya sayang, saya cinta mati. Untuk orang tua terlibat segala amal ibadah kita diterima atau ditolak sesuai keridhaan orang tua. Yang dimaksud di sini orang tua yang kita tidak pernah mengecewakan dalam hal urusan-urusan sehari-hari. Tapi kalau orang tua memerintahkan kita untuk berlaku sesuatu melanggar agama kita atau maksiat kepada Allah, mohon maaf, tidak ada sami'na, tapi tetap mengucapkan yang baik, menjaga perasaan mereka. Bang, halaman saya tidak ada orang durhaka sama orang tuanya bisa husnul khatimah. Tidak bakal bisa. Yang durhaka sama orang tuanya terjamin su'ul khatimah. Ini pas lagi mau meninggal. Sebelumnya tidak akan bisa hidup tenang. Jadi maksiat durhaka itu sangat bahaya. Tapi ada pertanyaan, Ustaz, yang punya kesempatan ada orang tuanya, insya Allah kami sudah menanti, dan kami insya Allah akan usahakan menenangkan hati orang tua kita. Tapi Allah bagi jamaah sebagian yang sudah tidak ada orang tuanya, bagaimana saya bisa menenangkan hati mereka? Doa. Yang menenangkan hati mereka adalah doa. Saya yakin bapak ibu selalu mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang hidup masih kita mendoakan, apalagi yang sudah. Hampir setiap hari, bisa jadi ada di antara jemaah setiap sujud mendoakan orang tua. Saya tidak pernah bersujud wajib maupun sunnah, pasti saya mendoakan orang tua. Malah saya mendoakan orang tua lebih daripada mendoakan diri sendiri. Ini menjadi wajib, seperti nazar saya. Habis subhana rabbiyal a'la, segera saya mendoakan orang tua. Kalau saya makmum, berdoa untuk orang tua sampai imam Allah. Kalau saya berdoa sendiri atau salat sendiri, saya mendoakan diri saya sendiri, kemudian orang tua, baru orang-orang yang lain yang meminta didoakan. Bagi orang-orang yang telah orang tuanya mendahului kita, tolong doakan. Tapi doanya ada cara baru. Jangan mendoakan mereka sambil nangis. Itu dulu. Kalau kita mendoakan sambil nangis, itu dulu, karena kita merasa banyak kekurangan kita. Tapi kali ini saya minta kita mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia sambil kita senyum. Maksudnya apa? Apa hubungan kita senyum sambil berdoa? Karena saat kita senyum, kita merasakan orang tua kita mendengar doa kita dan mereka senyum karena doa kita. Akhirnya kita merasa kesenyuman orang tua kita, disitulah kita
balas dengan senyum juga. Karena semua orang, apalagi anak yang mendoakan orang tuanya, ada malaikat, sebagaimana diriwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lain-lain, ada malaikat punya tugas menantarkan doa kita kepada orang tua kita. Setiap mereka mendengar doa kita, mereka senang dan bangga. Apakah doa anak ke orang tuanya sampai? Jelas sampai. Malah kita semua sudah hafal, kalau anak Adam mati terputus amalannya kecuali di antaranya anak saleh yang, tapi ada orang bertanya, terus kalau anak yang duluan meninggal, apakah doa bapaknya sampai? Kan ini ada pertanyaan. Ada orang bertanya, ini anak yang mendoakan orang tua, berarti orang tuanya kalau meninggal duluan, anak saleh akan sampai doanya. Tapi kalau terbalik, yang meninggal duluan adalah anak, apakah doa orang tuanya juga sampai? Jelas sampai. Tapi kenapa tidak disebut dalam hadis doa orang tua sampai? Karena sejarah psikologi manusia, pasti orang tua mendoakan anak, tapi belum pasti anak mendoakan orang tua. Oleh karena itu Rasul mewasiatkan anak mendoakan orang tua, supaya ada semangat. Karena tidak terjamin anak kita besok mendoakan kita, tidak ada yang jamin. Oleh karena itu anda biasakan diri mendoakan orang tua, supaya besok kalau memang kalau dipanggil oleh Allah kita duluan, insya Allah didoakan oleh ini, Allah balas. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Sesuatu kebaikan Allah akan Allah balas dengan kebaikan. Saya minta lain kali semua jamaah yang hadir, kemana saja pergi, apalagi menuju ke majlis ta'lim seperti Sunda Kelapa ini, anda punya niat 3. Jangan lupa 3 niat. Yang pertama, kenapa saya keluar rumah? Untuk apa? Menuju majlis, berarti nawa itu belajar. Ini niat pertama. Yang kedua, niatnya apa? Silaturrahim. Silaturrahim. Silaturrahim ketemu guru saya, silaturrahim ketemu jamaah yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal. Yang ketiga apa? Nawaitu dengan berkah belajaran di malam ini, orang tua saya dapat berkahnya. Boleh juga selesai majlis, anda berdoa, ya Allah, majlis kami malam ini saya mohon berikan pahalanya untuk orang tua saya. Itu boleh. Kalau anda merasa belum mantap lewat niat untuk orang tua, di akhir majlis sebelum anda pulang, bobar mau pulang, ya Allah tolong saya duduk di Masjid Sunda Kelapa dari maghrib sampai isya belajar ilmu, ya Allah saya mohon berkah majlis ini, pahala majlis ini sampaikan kepada orang tua saya. Itu 100% terkabul.